Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi saya di sini mencoba bikin yang namanya catatan Riko, di mana di sini aku belajar sesuatu. Yang saat ini sih lagi belajar tentang Golang gitu ya. Nah di sini aku belajar dari satu demi namanya Go the Complete Guide. Eh, nah di situ aku rangkum apa yang aku pelajari dan aku coba share apa yang aku pelajari ke dalam video ini yang kemungkinan nanti nggak akan diedit ya. Jadi ini bukan untuk mengajari tapi lebih ke rekaman aku, catatan aku gimana caranya aku belajar eh, biar dapat masuk ilmunya ke otak gitu ya. Jadi kalau dari Go ini yang aku dapat dari itu adalah Go ini adalah bahasa programmer yang dibuat oleh timnya Google ya. Jadi di sini eh, langsung belajar mungkin kodenya aja kali ya. First program biasanya ini digunakan untuk membuat sebuah API dan segala macam. Nah jadi untuk membuat sebuah program Go, filenya adalah extension.go. Jadi kita nulis di sini coba main atau app.go ya. Nah kita coba copy saja dari Go start Go ya. Harusnya sih start Go harusnya sih seperti ini ya. Jadi pertama package main ini yang harusnya ada di hello world-nya sih, kita bikin hello world ya. Terus ini func main dalamnya adalah fmt.print ln hello world. Oke, jadi inilah hello world-nya dari Golang gitu ya. Nah cara ngejalaninnya gimana, kita masuk dulu ke first program. Nah cara menjalankan adalah go run app.go. Nah di sini bakal nge-print hello world harusnya ya. Nah jadi di sini tuh kalau kita lihat, wah lama juga ya laptopku ya. Jadi kalau di sini kita lihat adalah ada hello world ya. Nah di sini ada package main, ada import fmt, ada function main, ada fmt.println.hello world. Nah jadi di sini yang pertama kali adalah key komponen dari sini itu apa ya. Nah jadi apa yang kita import di sini adalah sebuah package. fmt ini adalah sebuah package yang sudah di built in oleh Go. Jadi kalau kita lihat di sini built in package Go fmt. Nah ini ada beberapa, ini adalah standard library lah ya yang sudah dibuat oleh Go, salah satunya fmt gitu ya. Nah di sini fmt ada beberapa function gitu ya, seperti append dan beberapa yang tadi kita gunakan adalah println ya. Nah println, nah jadi ini adalah sebuah package yang kita import gitu ya. Nah di sini ada function main ya kan, ini adalah function, kita membuat function bernama main, dan di sini ada function println hello world. Nah di sini kita kan sudah bilang tadi ada function ya. Nah println ini adalah function yang dibuat di package bernama fmt. Jadi kalau kita bisa, ini adalah di sana ya, di package fmt adalah package fmt function func print ln gitu ya. Ini variabel gitu ya. Nah jadi di sini seperti itu di sananya ya. Nah jadi di sini adalah function menerima
di sebuah function menerima sebuah value. Nah, value ini bernama hello, value-nya hello world gitu ya. Nah, jadi function ini fungsinya untuk memprint sebuah string ya. Nah, terus kenapa kita membutuhkan package main ya, atau package lah nama package. Nah, jadi ini adalah package adalah untuk membuat dimana kita bisa organize ya filenya ya. Jadi kayak kita bisa memisah-misahkan antara satu file dan package-package lain gitu ya. Jadi misalnya kita bisa mengimport, nanti misalnya dengan file yang berbeda kita bisa import. Nah, uh, jadi di sini kan kita ada package main ya. Nah, jadi package main ini tuh apa gitu kan. Nah, ini main adalah kan nama package ya. Ini bisa macam-macam juga. Uh, apa ya, hello world contohnya, package hello gitu ya. Nah, tapi main ini adalah sebuah package name yang spesial karena dia adalah sebagai entry point di mana sebuah program Go itu dijalankan. Jadi misalnya kayak kita nggak mungkin kalau di real aplikasinya kita nggak mungkin ngeran seperti ini Go run app.go, ini nggak mungkin karena nanti filenya banyak tuh ya. Nah, jadi main adalah entry point di mana uh, sebuah project itu dijalankan. Jadi misalnya projectnya apa, kita nanti akan mencari package main itu apa gitu ya. Nah, jadi uh, gimana sih caranya kita membuat sebuah program Go gitu ya. Ada namanya, kita nggak mungkin buat nanti kan banyak file ya, nggak mungkin cuma satu. Jadi di sini ada namanya Go module. Go module secara membuatnya seperti ini, sorry, Go creating new module ya. Di mana nih, Go mod creating using Go module dispose package hello creating new module. Nah, ini dia Go mod init. Nah, jadi kita bisa membuat sebuah modul menggunakan Go mod init dan kita tulis path-nya apa gitu ya. Kalau di sini kan kita tulis example.com/hello gitu ya. Kita coba aja dulu ya. Nah, di sini kita ngebuat, nah gitu. Jadi kayak misalnya, nah jadi juga di sini misalnya kita punya banyak app ya, punya banyak aplikasi Go gitu ya. Second app sorry, di sini second app.go function main aja. Jadi di sini juga kok function main, sorry, package main ya. Jadi tetap bisa membuat package main lagi, tetapi tidak bisa membuat function dengan nama main lagi karena sudah ada main di dalam sini gitu ya. Kita bikin function print hello. Nah, ini bisa gitu ya, karena ini adalah satu kesatuan, jadi kayak nggak bisa diri membuat function yang sama dengan package main yang sama, kecuali kita bikin second main. Ini errornya apa? Oh, nggak bisa gini ya. Oke, nanti itu ya. Jadi kita udah bikin Go mod nih. Nah, jadi di sini juga ada function main. Ini function main juga nggak apa ya. Ini adalah sebuah function yang sangat bernamanya spesial juga, karena misalnya kita mau kalau misalnya kayak seperti di JavaScript ya, kan kode jalan dari atas ke bawah. Nah, tapi ini enggak. Jadi kayak misalnya aku buat function di sini hello.
kita pasang ini hello juga gitu ya. Nah ini nggak bakal jalan hello-nya karena jadi main adalah executable. Misalnya kita mau buat program executable, main adalah function yang bakal pertama kali dijalankan gitu ya. Jadi misalnya nggak ada function main, ini berarti hello world yang kedua ya. Nah kan hello world yang kedua nggak akan jalan gitu. Kayak misalnya kita mau buat function fmt ya, fmt ini nggak ada function main gitu ya, karena cara menjalankannya dia seperti ini gitu, karena nggak executable gitu ya. Terus di sini kalau sudah ada Go modulnya, kita bisa membuat aplikasinya seperti ini, Go build ya. Nah Go build nanti akan muncul seperti ini, hello.exe gitu kan. Nah di sini kita bisa jalankan dengan hello. Nah ini sama seperti gitu ya. Jadi ini memang mencari mainnya gitu ya. Kalau misalnya di sini nggak ada main, coba ya, package main. Function main in unused. Nah jadi ini nggak ada unused ya. Jadi nggak akan ke print gitu ya. Build ulang. Lu kok masih ya? Ntar coba kita lihat dulu. Build lagi. Nah ini nggak ke build karena nggak ada package main gitu ya. Itu makanya bikinnya, makanya 3 pointnya adalah main itu ya. Terus juga fungsinya juga bila mau membuat sebuah program yang executable, ini harus menggunakan fungsi bernama main gitu ya. Terus nextnya adalah variable. Nah jadi di Golang kita bisa membuat variabel dengan cara seperti ini, variabel first number juga ya, kita punya 10 gitu ya. Nah di sini declare and not use ya. Kita coba bikin tulis first number, kita print di sini ya, first number. Kita run biasa aja ya, run echo ya. Nah terus, nah di sini juga bisa kita buat misalnya first number, second number buat 15,5 gitu ya. Nah di sini kita print juga second number. Nah misalnya kita mau menambahkan ya, mengakumulasi dari kedua variabel tersebut, accumulate number sama dengan first number ditambah second number. Second number. Nah di sini error gitu ya, karena mismatch types integer and float. Nah jadi di sini kan kalau kita membuat variabel dengan cara seperti ini ya, ini akan Golang automatically membuat first number ini adalah sebagai integer, invert variabel, invert type-nya ya, integer. Sedangkan misalnya kita membuat seperti ini, di sini kan ada float ya, second number akan jadi invert type-nya adalah float number. Nah jadi di Golang kita tidak bisa membuat mengakumulasi berbagai tipe data gitu ya. Jadi caranya gimana? Kita bisa membuat ini menjadi float 4 plus ini. Kita print ini menjadi float gitu ya. Dan ini juga invertnya menjadi float gitu. Karena dua tambahan ini adalah float gitu ya. Nah, sebenarnya kita bisa membuat sebuah variabel dengan cara seperti ini, lebih mudah gitu ya. Kita hapus dulu first
number 10. Nah, ini lebih singkat dan langsung menjadi integer gitu ya, invert. Bisa seperti ini ataupun seperti ini juga. Jadi lebih cepat ya. Nah, tapi kalau kita membuat seperti ini adalah kita harus langsung mendeklarasikan isi dari variable itu apa gitu ya. Dan ini juga tidak langsung invert. Nah, gimana sih cara kita bisa membuat walaupun kita tulis ini 10 tidak membuat ini sebagai integer first number gitu ya. Caranya adalah seperti ini. Var first number sebagai float 64. Nah, di sini juga bisa kita buat seperti ini gitu ya. Jadi kita tidak perlu kalau memang seperti ini, kita tidak perlu mendeskripsikan isinya itu apa. Tapi misalnya memang mau seperti ini bisa. Dan hasilnya adalah ini harusnya tidak perlu lagi, sorry. Karena udah float ya. Nah, sini udah bisa. Jadi first number itu apa? First number ini float gitu ya. Yang tadinya 10 itu integer jadi float gitu ya. Terus kita juga bisa membuat seperti ini, kan ini kan float ya, second number to float ya. Kita bisa membuat seperti ini, spasi 15. Nah, ini kita bisa buat panjang seperti ini dengan catatan apa yang kita deskripsikan itu dipisah oleh koma dan berurutan dan memiliki tipe yang sama gitu ya. Lalu kita bisa membuat uh, kita bisa membuat seperti ini. Sebuah variabel, ini kan variabel ya. Variabel itu dapat diganti value-nya sesuka mungkin. Jadi tadinya 10 jadi 20 gitu ya. Nah, di sini bisa gitu ya. Ada juga namanya constant, dimana ini sebagai variabel can change. Misalnya ini kita kasih string ya, constant can be changed. Nah, const apa ya, string try string constant, kita buatin aja dulu ya. Nah, kalau misalnya kita ini apa, is unused. Nah, jadi misalnya ini kita ganti menjadi apa, change value, ini nggak bisa nih gitu ya. Sedangkan kalau variabel ini bisa gitu ya. Dan juga kita print biar error hilang. Nah, error hilang. Nah, jadi keperluannya apa gitu ya. Jadi kalau konstan juga ini tidak bisa seperti variabel ya, yang kita tidak mendeklarasikan itu isi value-nya apa. Jadi ini seperti misalnya kita tidak perlu mengganti-ganti, tidak variabel yang tidak diganti-ganti gitu ya isinya, kita pakai ini. Namun misalnya kita kayak nanti di depan setelah ini ada gimana caranya input ya, namanya pakai ada variabel, ada caranya kita mendapatkan input dari user gitu ya. Kita bisa menggunakan input user gitu ya. Kita perlunya apa gitu ya, misalnya string, kita bisa gini, nanti input user ini kita taruh di sini, contohnya nanti di sini, dan ini ada input user di sini.
untuk variabel input user gitu ya. Nah, jadi untuk untuk kali ini mungkin segitu dulu ya. Jadi untuk jadi function main ini adalah function yang akan pertama kali di-execute. Misalnya kita membuat sebuah program dengan executable program ya, dan package main adalah sebagai entry point, di mana main ini adalah sebagai entry point dan tidak bisa dan ini adalah file atau package yang diperlukan untuk sebuah program Go gitu ya. Itu aja untuk kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.